Good people, pemerintah terus datangkan vaksin agar pasokannya untuk mengejar target vaksinasi 180 juta orang tercapai demi tercapainya herd immunity atau kekebalan komunal. Oleh sebabnya, di masa PPKM darurat sekalipun vaksinasi masih berlangsung untuk mengejar target 5 juta vaksinasi setiap harinya. Tim Satgas Penanganan COVID-19 yakini masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring dalam mendukung gerakan vaksinasi agar bisa tercapai herd immunity atau kekebalan komunal. Bersama saya sudah ada Pak Alex Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat Pak Alex. Begini Pak, ini kan kita masih dalam masa PPKM, tapi kemudian kita juga harus terus mengejar target vaksinasi. Nah di beberapa tempat itu Pak, kadang-kadang yang namanya proses vaksinasi menjadi menimbulkan kerumunan. Ini bagaimana ya Pak menyiasatinya? Ya, jadi target vaksinasi itu dari sejak zamannya PPKM 1, PPKM 2, PPKM Mikro, kemudian PPKM Darurat, sekarang PPKM level 4 itu tetap konsisten. Bahwa kita punya target, punya agenda setiap harinya untuk bisa ada cakupan tidak hanya di kota besar tapi juga harus sampai ke kabupaten kota, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kenapa? Karena vaksinasi itu adalah bagian dari strategi penanggulangan COVID. Jadi strategi kita itu ada 3. Satu, menerapkan 3M di masyarakat, kemudian pemerintah melaksanakan 3T, kemudian pemerintah dan masyarakat bersama-sama mensukseskan vaksinasi. Jadi oleh karena itu, kendati pun kita sekarang di PPKM darurat masuk ke dalam PPKM level 4, vaksinasi itu harus tetap berjalan. Dan tentu ada kondisi-kondisi yang harus memang disiapkan. Ya, pertama ada tempat sentra vaksinasinya dan tempatnya itu diatur mulai dari pendaftaran, kemudian screening, kemudian dilakukan penyuntikan, kemudian habis disuntik harus tunggu selama setengah jam untuk melihat apakah ada reaksi alergi atau tidak. Dan tentu di dalam mulai pendaftaran ini sampai dengan waktu tunggu tersebut harus menerapkan protokol kesehatan. Apa itu? Bahwa yang datang itu semua harus pakai masker. Kemudian yang datang ke situ jangan lagi dalam kondisi bergejala, ya, dalam seperti batuk, demam, sesak itu kita nggak wajibkan supaya datang. Terus kemudian yang ketiga sesuai dengan antrian, ya, tidak boleh potong-memotong, kemudian tempat duduknya diatur untuk berjaga jarak. Demikian juga bagi mereka yang mau ke toilet segala macam tetap mematuhi aturan-aturan supaya protokol kesehatan itu bisa diterapkan. Dan lindungan diri, maka secara komunitas itu yang disebut dengan herd immunity. Jadi herd immunity itu kalau tercapai, kalau misalnya di dalam satu kelompok, majority dia sudah punya proteksi, sudah terimunisasi. Nah dengan demikian maka akan kelihatan nanti bor di rumah sakit akan turun. Kemudian angka kematian akan turun. Sekarang angka kematian berapa? 1.400-an kan? 300-an. Itu berarti kasus berat masih banyak. Jadi dengan adanya imunitas secara kelompok ataupun terjadi herd immunity, kita berharap bahwa angka kesakitan itu akan semakin turun. Jadi mereka semua kalaupun terpaparnya akan sakit ringan. Tapi ada satu hal lagi, kondisi yang lain adalah komorbid. Jadi kendati pun dia sudah diimunitas, tapi komorbidnya tetap tidak diobati, ini juga nggak boleh. Jadi kalau saya misalnya COVID, saya sudah divaksin, tapi saya punya diabetes harus tetap saya obatin. Makannya nggak boleh berlebihan, harus olahraga, itu. Iya, baik Pak Alex, terima kasih banyak Pak Alex atas waktu bincang-bincangnya. Yang penting kita harus mau divaksin, tapi setelah itu juga tetap harus protokol kesehatan dijaga ya Pak ya. Baik, semangat terus Pak Alex. Sekali lagi terima kasih, sehat terus. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang. Baik, good people. Jangan lengah, jangan lelah, jaga terus diri kita dari penularan COVID-19. Kasusnya meningkat, kita pun terapkan protokol kesehatan lebih ketat. 3M pantang lewat, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Sabar menunggu dan jangan ragu mendapatkan vaksinasi, dan buat yang sudah divaksin, jangan abai protokol kesehatannya ya. Menjaga diri kita berarti menjaga pula orang-orang tercinta. Semoga sehat selalu ya kita semua. Bincang tadi menutup Selamat Siang Indonesia hari ini, saya Rahma Hayuning Dia. Selamat beraktivitas.